Penyidik Reserse Kriminal Polres Manggarai, Nusa Tenggara Timur menggelar otopsi terhadap jenazah Anastasia Jelita, seorang ibu muda berusia 24 tahun yang meninggal dunia di Golocala, Desa Umung, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada 26 Juni 2024 lalu. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian ibu satu orang anak ini. Paskalis Pangkur, ayah kandung korban, menilai kematian anaknya tidak wajar dan diduga akibat kekerasan atau penganiayaan berat. Otopsi dilakukan oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Timur Edwin Tambunan bersama dua anggota tim forensik lainnya, Bribtu Dian Novitasari dan Bribtu Saintefani, bersama tim Inafis dan penyidik Polres Manggarai. Otopsi dilakukan di sekitar pemakaman Anastasia yang sebelumnya telah dipasangi garis polisi, tepatnya di belakang rumah suaminya di Golocala, Desa Umung. Otopsi berlangsung selama kurang lebih 2 jam sejak pukul 11 hingga 13.05 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 21 Juli 2024. Proses otopsi dilakukan tertutup dan hanya disaksikan pihak keluarga Anastasia dari Kasong Manggarai Barat dan suaminya Justinus Tua atau Sintus serta penasihat hukum, selain dokter dan pihak kepolisian. Sebelumnya, pemakaman Anastasia dibongkar oleh pihak keluarga suaminya sejak pagi hari. Setelah dibongkar, peti jenazah diangkat, lalu jenazahnya dikeluarkan dan diletakkan di tempat otopsi yang sudah disiapkan. Jelaskan terkait dengan proses otopsi tadi seperti apa, Pak Dok? Diwawancarai wartawan usai otopsi, Dr. Edwin mengatakan bahwa otopsi dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan luar, difoto, lalu dilakukan pemeriksaan dalam. Beberapa sampel organ bagian dalam tubuhnya diambil dan dibawa ke laboratorium forensik di Bali untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi, patologi, anatomi. Lanjut Edwin, hasil pemeriksaan laboratorium itu akan diketahui paling cepat 1 bulan, yang nantinya akan dituangkan di dalam visum et repertum untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik. Selayaknya proses otopsi ya, dilakukan dengan pemeriksaan luar dulu, kemudian kita foto, pemeriksaan dalam, nanti semuanya dituangkan dalam visum et repertum yang akan saya serahkan kepada penyidiknya nanti, Pak. Izin. Itu saja. Mungkin ada tidak tanda-tanda yang sudah kelihatan atau seperti apa di kondisi jenazahnya, Pak Dok? Siap, nanti itu semua tanda-tanda yang harus saya jelaskan nanti itu semua dalam bentuk visum et repertumnya nanti. Selebihnya nanti semua dalam visum et repertum. Kalau berkaitan dengan proses, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya kira-kira kapan bisa didapatkan? Siap. Tadi ada beberapa sampel yang kita harus periksakan ke laboratorium dan itu juga tidak membutuhkan waktu yang agak mungkin lama. Ada batas, ada jeda waktunya, nggak bisa langsung selesai. Mungkin kita usahakan sebulan ini selesai supaya bisa langsung diproses. Pemeriksaannya itu pemeriksaan toksikologi, kemudian pemeriksaan patologi anatomi. Organ-organ tubuh yang nanti akan dibawa ke lab laboratorium mana nih nanti, Pak Dok? Rencana di Bali ya biasanya. Kalau misalnya laboratorium forensik untuk toksikologi biasanya kita periksakan di Bali. Berkaitan dengan hasil tadi belum bisa dipastikan apakah 1 bulan atau kapan hasilnya? Paling cepat saya 1 bulan. Soalnya kita berhadapan dengan toksikologi itu kan banyak ya. Iya. Itu kan banyak dan pemeriksaannya juga nggak mudah gitu. Jadi harus menunggu secepatnya mungkin 1 bulan. Gitu lah, bisa selesai. Nanti baru bisa dituangkan dalam visum et repertumnya. Iya. Pak Dok, tadi saya ada pengakuan dari orang tua almarhum korban ini mengatakan bahwa almarhum ini hamil 5 bulan. Nah, kalau berdasarkan hasil apa tadi waktu proses otopsi, apakah ada ditemukan seperti itu, Pak Dok? Pas saat otopsi tadi kita nggak menemukan tanda-tanda itu ya. Makanya tadi semuanya nanti akan saya tetap tuangkan, apa yang kita temukan itu kita tuangkan dalam visum et repertumnya nanti. Kalau pas saat otopsi tadi kita tidak menemukan tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda hamil. Itu karena memang sudah mengalami proses pembusukan lanjut ya. Sudah organ-organ itu sudah mulai ada yang busuk, hancur dan sulit diidentifikasi lagi, diperiksa lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Dok. Mungkin saya ulangi lagi Pak Dokter, organ-organ yang diambil untuk dibawa ke lab apa saja? Pasti organ dalam dan itu memang harus diperiksakan di laboratorium nanti. Apa saja? Tadi organ-organ yang kita ambil adalah lambung, lambung, kemudian ada beberapa bagian tubuh juga yang kita periksakan untuk mengetahui proses pemeriksaan lebih lanjut. Gitu aja sih. Di lambung apa saja misalnya? Usus? Lambung saja. Lambung saja. Sudah.
yang lain-lain udah mengalami proses pembusukan lanjut. Jadi ya, yang bisa kita ambil mungkin itu saja. Ada kesulitan tadi yang dialami? Ya karena memang proses pembusukan ya. Jadi proses pembusukan itu kan kita harus periksa lebih detail tanda-tanda yang mungkin terjadi di awal sekarang udah nggak kelihatan lagi karena sudah membusuk. Gitu. Nah, itu aja paling kesulitan. Siap, baik. Harus lebih detail ya. Iya betul ya. Baca Pak Dr. Ferdi selaku kuasa hukum. Sementara itu, penasihat hukum keluarga korban yang juga merupakan pelapor Ferdinandus Angka mengatakan bahwa otopsi itu dilakukan atas dasar laporan pihaknya ke Polres Manggarai tanggal 8 Juli 2024. Keluarga menduga Anastasia meninggal dunia akibat penganiayaan. Atas laporan itu, penyidik kemudian memanggilnya untuk menandatangani surat permohonan otopsi. Ferdinandus Angka yang saat ini didampingi rekan pengacara satu timnya, Rovinus Madi, dan ayah kandung korban Paskalis Pangkur menyatakan apresiasi kepada pihak kepolisian karena sejauh ini serius dan profesional menanggapi laporan mereka. Ferdi berharap profesionalitas dan keseriusan polisi terus dijaga agar penyebab meninggal anaknya dari klien ini terungkap seterang-terangnya. Kata Ferdi, dugaan meninggal akibat penganiayaan atau kekerasan itu terlihat dari tanda-tanda kondisi luar jenazah saat disemayamkan di rumah duka, di mana saat itu terdapat memar pada sejumlah bagian tubuhnya, seperti memar di pelipis kiri atas, luka di bibir bawah, sisa darah pada mulut, serta memar di rusuk kiri kanan. Ferdi mengatakan langkah hukum selanjutnya tergantung hasil otopsi. Meski demikian, ia menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian karena itu keseriusan dan profesionalitas kepolisian sangat diharapkan agar kebenaran dan keadilan benar-benar ditegakkan. Sebelumnya, suami korban Justinus Tua mengaku kepada ayah kandung Anastasia bahwa pada pagi hari tanggal 26 Juni 2024, ia dan istrinya Anastasia Jelita terlibat pertengkaran gara-gara ia dibangunkan istrinya untuk mengusir anjing yang tidur di tungku api di dapur mereka karena Anastasia sendiri takut dengan anjing, sehingga tidak bisa menyalakan api untuk memasak. Selaku kuasa hukum dari keluarga korban, apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan otopsi hari ini, Pak Ferdi? Baik, terima kasih ya kan. Demikian juga pemirsa Salera TV. Hari ini tadi kami lakukan otopsi terhadap jenazah dari saudari kami, anak dari Om Paskalis ini di Golocala, Anastasia Jelita. Hal ini dilakukan pertama berdasarkan laporan dari kami sebagai kuasa hukum keluarga pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin, di mana dalam laporan kami itu ada dugaan dari pihak keluarga bahwa saudari Anastasia Jelita ini meninggal karena penganiayaan atau setidak-tidaknya ada kekerasan sebelumnya. Nah, atas dasar itu keluarga korban kemarin meminta kami untuk membuat laporan di Polres Manggarai. Nah, kemudian atas laporan itu pada hari Sabtu lalu, 1 minggu yang lalu, pihak Polres memanggil kami untuk menandatangani surat permohonan otopsi. Nah, pada hari ini tadi telah dilakukan otopsi itu. Nah, pertama tentu kami berikan apresiasi kepada Polres Manggarai, khususnya unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Manggarai. Kami berikan apresiasi karena telah serius dan profesional menanggapi laporan kami. Nah, selain itu, kami juga tetap berharap bahwa proses ini tidak hanya sampai di sini, tetapi berjalan terus sampai dengan pada saat mendapatkan hasil dari otopsi itu. Kami juga dari pihak keluarga mengharapkan bahwa kiranya dari dokter forensiknya juga profesional dalam memeriksa hasilnya, demikian juga polisinya, penyidiknya profesional juga dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Soal hasil, kita belum tahu tadi. Kita hanya bisa lihat secara fisik, di mana apa yang kami duga-duga selama ini, ya secara kasat mata juga kami bisa lihat daripada hari ini. Walaupun sepenuhnya kami belum bisa menyimpulkan bahwa laporan kami ini terbukti atau apa yang kami duga ini terbukti. Tetapi setidak-tidaknya apa yang pihak keluarga duga selama ini, kami juga bisa melihat secara fisiknya di lapangan tadi. Kira-kira seperti itu. Tapi soal hasilnya nanti tentu kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami serahkan sepenuhnya kepada tim forensik dari Polda NTT.
Mungkin Ya, laporan dugaan kekerasan atau penganiayaan penganiayaan berat Penganiayaan yang berat. menimbulkan korban ini Sampai meninggal meninggal dunia. dunia. Ya. Dugaan ini ada tidak tanda-tanda yang mengarahkan dugaan-dugaan itu sebelumnya? sebelumnya. Baik, kalau secara fisik, secara kasat mata waktu almarhum ini belum dikuburkan, dari pihak korban ini, dari keluarga yang melihat langsung pada saat ke rumah duka, itu memang ada. Pertama, dulu waktu dibaringkan di rumah duka itu ada di sini ada memar. Yang kedua juga di bibir itu juga pecah bibirnya. Kemudian ada bercak darah. Yang berikut di bagian punggung juga nih memar. Nah, bagian belakangnya juga memar. Ada satu lagi yang menjadi tanya-tanya besar. Ini mayat almarhum ini, jenazah ini dibaringkan. Dari luarnya ini kan pakaiannya pakai jaket. Di dalamnya itu baju kaos. Tapi di luar baju kaos itu mereka menemukan ada kain yang lilit di tubuh korban ini. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Nah, ketika itu dibuka, ada keluarga yang melihat bahwa ada memar lebam di belakangnya. Nah, berangkat dari situlah kemarin keluarga mengambil keputusan untuk membuat laporan. Tentu ini pertama kami juga tidak bisa menjustis bahwa memang ini betul kekerasan, tidak. Tapi kami kuat dugaan bahwa ini ada kekerasan. Ditambah lagi Dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, reporter Paulus Nabang mengabarkan untuk Salira TV.